Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur Alhamdulillah, kita masih diberikan begitu banyak nikmat sehingga kita bisa bertemu di channel yang insya Allah berkah ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya kepada saudara sekalian, semoga diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya, dipanjangkan umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, jamaah channel Mazul yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah merupakan amalan ibadah yang dilakukan dengan mengeluarkan harta atau tenaga kepada fakir miskin atau kepada orang yang membutuhkan. Bersedekah tidak harus diwujudkan dengan uang, karena sedekah itu umum. Bahkan sedekah bisa berbentuk sebuah senyuman. Kalau ada orang memasukkan duit ke kotak itu, namanya infak. Kalau ada orang melihat kotak itu dengan senyuman, itu namanya sedekah, karena sedekah itu umum. Keutamaan sedekah. 1. Sedekah menolak bala. Andai kita ditakdirkan hari ini menabrak seekor ayam, tertulis di Lauhul Mahfuz hari ini bahwa kamu dalam perjalanan ke suatu tempat menabrak seekor ayam, kemudian bersedekah, maka dihapus, tak jadi menabrak janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan Nabi Muhammad. Kedua, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Datanglah orang menjumpai Imam Abdurrahman bin Mahdi, ahli hadis. Lututku ini udah bernanah 7 tahun, tak sehat-sehat. Tolonglah aku wahai Imam Abdurrahman bin Mahdi, ucap orang tersebut. Kemudian Imam Abdurrahman bin Mahdi mengatakan agar orang tersebut sedekah. Dengan sedekah menggali sumur dari kampung yang tidak ada sumurnya. Setelah sumur digali dan dipergunakan oleh penduduk kampung, keringlah nanah di lutut orang tersebut sehat. Lantas apa hubungan menggali sumur dan lutut yang bernanah? Ternyata orang kampung habis minum berdoa, "Ya Allah, balaslah kebaikan orang yang bersedekah sumur ini." 3. Pahala mengalir sampai hari kiamat karena sedekah. Waktu orang sudah mati, masuk ke liang lahat, ditutup pakai papan, ditimbun dari atas. Setelah itu, mobilnya pulang. Dan tak lama sesudah itu namanya di STNK BPKB berganti dengan nama orang lain, diganti di kantor Samsat. Kenapa berganti? Karena Pak Polisi tak mau menangkap almarhum. Lalu kemudian rumahnya dijual, dibagi ke ahli waris. Istri dan anaknya di tepi kubur menangis, menetes air mata, berdoa, Allahumma gfir lahu. Habis itu pun pulang semua ke rumah. Yang menemani hanya satu, yaitu sedekah selama masih hidup. 4. Pahala yang langsung mengalir ke kubur adalah pahala sedekah. Orang-orang mati itu ditanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai mayat-mayat, jenazah-jenazah, maukah kalian hidup lagi?" Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata orang mati itu menjawab? Jawabannya ada dalam Al-Quran yang artinya, "Tolonglah kasih aku hidup walaupun semenit saja." Kalau ku kasih kau hidup semenit, kau mau apa jenazah? Apa kata jenazah? Ternyata jenazah itu jawabannya satu, "Kalau kau kasih aku hidup ya Allah, aku mau bersedekah." 5. Sedekah sebagai atap dan pelindung di padang mahsyar. Setelah masuk ke liang lahat, mengalir dapat amal jariah, akhirnya ditiupkan sangkakala bangkit kita dari kubur. Langit terbelah, planet bertabrakan, air laut naik ke darat,
semua yang dikubur dibangkitkan. Bangkitlah kita semua dari kubur. Tidak ada atap, lalu di mana kita bernaung? Orang nanti akan bernaung di bawah sedekah. 6. Yang bersedekah didoakan oleh malaikat, diganti dan dilipat gandakan. Kalau ada orang Islam yang nyawanya sampai subuh dikirim Allah 2 malaikat, yang satu malaikat berdoa, orang yang bersedekah, kasihilah, dia ganti. Lalu yang tidak bersedekah, dikirim Allah malaikat satu lagi, yang tidak bersedekah, binasakanlah dia. 7. Sedekah menolak mati su'ul khotimah, yaitu kematian yang buruk bagi seorang muslim. Akan tetapi, orang yang bersedekah dijamin matinya husnul khotimah. 8. Masuk surga dari pintu bagus sedekah. Ada pintu surga itu namanya bagus salat, yaitu untuk orang yang banyak tahajud. Ada pintu surga itu namanya babul jihad, untuk yang mati melawan jihad fisabilillah. Ada pintu surga itu namanya babul qaulim minal karena, mampu menahan amarah. Yang terakhir, sedekah memadamkan murka marah Allah seperti air memadamkan api. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.